Bagaimana kabarmu hari ini? Jangan lupa minum air putih ya. Tetap jaga supaya diri kita selalu cukup minum air. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, ketika kita pergi ke tempat pemakaman, kita pasti pernah melihat batu-batu nisan, bukan? Suatu waktu ada seorang pembersih batu nisan di Amerika yang sedang membersihkan batu-batu nisan yang sudah tua. Ada satu batu nisan yang harus digosok berkali-kali karena sudah tertutup debu yang begitu tebal. Ketika sudah digosok berkali-kali, muncullah nama seseorang dan tahun lahir serta meninggalnya. Di nisan tersebut juga terdapat tulisan yang menarik. Blessed in Jesus, sleep in Jesus, yang artinya diberkati dalam Yesus dan beristirahat dalam Yesus. Wah, anak-anak, orang ini semasa hidupnya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega. Ia akan beristirahat atau hidup selamanya bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega adalah huruf awal dan akhir dalam alfabet Yunani. Seperti huruf A dan Z dalam alfabet yang kita gunakan. Lalu, apa sih makna Alfa dan Omega ini? Pertama, Yesus adalah Tuhan yang kekal, yang memegang kendali atas hidup kita. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu, ruang maupun tempat. Tuhan Yesus maha hadir loh. Tuhan Yesus yang memegang kendali atas hidup kita. Karena itu, apapun yang kita alami saat ini, kita tetap dapat bersyukur karena memiliki Tuhan yang kekal. Ia menyertai kita selamanya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ada dalam kendalinya Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah pencipta dan hakim bagi semua manusia. Alfa dan Omega yang digunakan dalam kitab Wahyu ini ternyata juga digunakan Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus adalah awal dan akhir, pertama dan terakhir. Hal ini ternyata juga sesuai dengan pola penulisan Alkitab. Alkitab kita dalam Kejadian 1 ayat 1 diawali dengan kalimat pada mulanya Allah. Kejadian 1 ayat 1. Dan kemudian Alkitab kita berakhir di kitab Wahyu dengan kalimat Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kemudian kalimat itu diikuti dengan sebuah berkat untuk setiap kita. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah pencipta alam semesta ini. Dan kelak akan menjadi hakim bagi semua manusia pada waktu hari penghakiman terakhir. Tuhan Yesus sebagai Alfa dan Omega menyadarkan kita bahwa Ia adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Ia juga akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita perbuat. Ketiga, Allah yang telah memulai karya keselamatan akan memelihara keselamatan kita sampai akhir. Allah yang memulai karya keselamatan dengan memilih kita, memilih kamu untuk menjadi umat pilihannya. Kemudian Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menebus dosa kita. Allah kemudian mengirimkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita. Ia pula yang akan memelihara keselamatan kita hingga akhir. Sehingga
tidak ada umat pilihannya yang akan binasa. Allah yang memberikan jaminan kepada kita, sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehilangan keselamatan kita. Kita bersyukur karena memiliki Tuhan yang kekal. Ia menyediakan hidup kekal buat kita selamanya. Bersyukurlah karena kita memiliki Tuhan Yesus, Alfa dan Omega. Tuhan yang menciptakan kita, memilih, mengasihi, menyertai, dan memelihara hidup kita sampai akhir zaman atau sampai selama-lamanya. Amin.